sampai mengalami masalah yang serius dan harus ditangani dengan prosedur rumah sakit ya. Kalau misalnya kita lihat banyak juga beberapa kebetulan yang lansia itu sampai mereka harus dirawat di ICU hanya gara-gara eh, porsi minumnya itu kurang dari standar yang sudah ditentukan. Ya, mungkin sahabat-sahabat sudah paham betul kalau kita sudah berusia dewasa ini pasti volume dari air yang kita minum tidak sama dengan mereka yang masih anak-anak. Kita sudah live di Facebook, sahabat Toksi. Jadi sebentar lagi kita akan siap untuk mengikuti materi kita hari ini di hari Selasa. Hari Selasa di minggu ketiga. Jadi saya rasa semua hari Selasa selalu sama ya. Kita akan bicara tentang produk. Nah, produk ini beragam. Semua yang akan kita sampaikan adalah produk-produk yang berasal dari CJDW Network Metamorph. Jadi mulai dari produk air ataupun juga produk serbuk ya. Hari ini kita khusus bicara tentang produk airnya. Baik, semangat pagi sahabat-sahabat Oksi semuanya. Apa kabar? Baik, Bu Sofi. Alhamdulillah ada Ibu Tuti Prihambada di sana. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan Sidoarjo juga aman-aman saja, tidak ada petir, tidak ada hujan ya sampai dengan acara kita berakhir. Amin. Nah, kalau sudah ada eh, apa namanya ya, fenomena alam yang kurang bersahabat, bisa jadi kemudian ada gangguan. Bismillah, kita Cerah, Bu. Sini cerah cerah ya, sekali, cerah sekali. cerah sekali. Oke, baik. Sudah semakin banyak sahabat-sahabat yang hadir. Saya berharap kita seperti yang disampaikan oleh Bunda Dini, usahakan selalu hadir di setiap acara training online karena yang namanya nutrisi untuk bisa membangun bisnis kita ini adalah dengan bagaimana kita menguasai produknya. Jadi seperti yang akan disampaikan oleh sosok satu yang akan bicara di depan kita nanti, kalau produknya itu sudah berbicara, maka kita tidak usah khawatir ya bahwa apa yang akan kita lakukan ini akan mengalami hambatan yang berarti, pasti akan mulus lancar. Jadi satu-satu yang akan kita kupas nanti bersama beliau adalah dari sisi bagaimana CJDW Network Metamorph, bagaimana juga dari sisi produk yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, kita tunggu sebentar, sahabat-sahabat. Kira-kira 1 menit lagi untuk baik, kita mulai Bapak Ibu Sahabat Toksi. Semangat pagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan hari Selasa ya. Selasa biasanya kita akan bicara tentang produk, di mana tadi saya sudah sampaikan produk kita itu ada beberapa macam ya. Ada produk serbuk, ada produk air. Nah, hari ini adalah produk air yang betul-betul menjadi andalan dari bisnis CJDW Network Metamorph. Hari ini tidak bicara sendiri saya, sahabat Oksi, tetapi saya akan mengundang sosok yang luar biasa. Beliau masih muda,
beliau energik sekali ya, karena saya pernah ketemu beliau pada acara di ONS tahun lalu. Ya, kalau hitungan bulan baru berapa bulan yang lalu ya, karena baru diadakan di bulan Desember. Kemudian beliau tuh selalu tampak segar dan selalu punya semangat yang tinggi. Gerakannya juga lincah. Jadi benar-benar merasa ini sebenarnya usia berapa sih beliau ini? Masih kuliah atau baru lulus atau fresh graduate yang juga baru mencari pekerjaan. Nah, sahabat Oksi mungkin sudah ada sebagian yang sudah membaca undangannya di flyer undangan training online kita. Bagi yang belum, kita coba akan kenalan dengan beliau seperti siapa. Sosok luar biasa, jebolan ONS batch kedua. Inilah graduate ONS batch kedua, senior coach Bapak Andriana. Silakan Pak Andriana. Oh, Pak Andriana kebetulan sedang baru saja ke lab ya. Kita tunggu aja beliau masuk lagi ke ruangan kita, Bapak Ibu sahabat Oksi. Mudah-mudahan tidak menunggu lama. Ya. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Bunda Dini juga sudah hadir di sini. Kemudian ada Pak Rendra Adrianto, Pak Edi. Pak Andre bisa open kamera? Sudah, Bu. Baik, silakan. Nggak ada masalah. Kita akan menunggu beliau karena tadi sudah masuk, kemudian mungkin karena kendala sinyal atau sesuatu hal, beliau terpaksa harus keluar dulu ya, sahabat Oksi. Baik, hari ini yang baru ikut acara training online siapa ya? Di sini saya lihat ada semua pernah mengikuti kegiatan ini ya. Kalau di Facebook coba kita lihat siapa saja yang sudah hadir. Ada Bu Randiana, terima kasih Bu Randiana hadir. Beliau ada di Dubai. Ibu Agus Wiati juga demikian, terima kasih. Beliau ada di Jeddah ya, dan semoga sahabat-sahabat yang lain bisa segera menyusul untuk bisa hadir di ruang Zoom kita. Terima kasih juga ada Ibu Gusti Ayu Mega Astuti sudah hadir ya di ruang Zoom. Beliau adalah leader yang berasal dari NTB ya. Jauh sekali kalau dari Pulau Jawa, harus melewati 2 kali penerbangan ya. Beliau juga salah satu RS kita dan sebentar lagi akan menapak karir level yang lebih tinggi. Bismillah semuanya, semoga lancar, tidak kurang suatu apa. Ya Bu Sofi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengar suara Pak Andre ya, Bapak Ibu sahabat Oksi. Pak Andre, kalau misalnya kameranya dibuka bisa? Oke, sudah. Baik. Oke. Sudah. Nah, sahabat Oksi, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Tadi saya sudah sampaikan, beliau salah satu graduate ONS batch kedua. ONS adalah opsi natarsan saya, yang mana acara ini adalah acara nasional yang digelar oleh perusahaan. Setiap tahun selalu akan ada acara tersebut yang bisa diikuti oleh orang-orang terpilih. Jadi tidak semua orang bisa mengikuti kegiatan ini karena merupakan pilihan dari manajemen. Baik, Pak Andre, apa kabar? Luar biasa Bu Sofi, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah luar biasa. Saya sering melihat status Bapak banyak kegiatan-kegiatan. Nah, sahabat-sahabat mungkin sebagian sudah kenal beliau. Bagi yang belum, terutama yang di FB nanti atau nanti pada saat melihat beliau di YouTube ya, saya ingin beliau juga bisa memperkenalkan diri kepada kita agar bisa kenal lebih dekat.
Jaringannya putus-putus ya ini. Ya, nggak apa-apa Pak Andre. Baik. Oke, semoga setelah ini tidak putus-putus lagi. Oke, nggak apa-apa Pak. Jadi misalkan nanti ada kendala, mungkin videonya bisa dimatikan, nggak apa-apa. Tapi untuk saat ini sebentar coba Bapak open kamera biar sahabat-sahabat bisa kenal karena Bapak memperkenalkan diri dulu kepada kami semua. Silakan Pak Andriana. Tidak apa-apa Pak Andre, silahkan mencari posisi yang bagus terlebih dahulu. Ya, Emang lokasi nih. bagus. Justru bagus Mohon nih. maaf Bapak semuanya. Bagus, jadi rasanya asri nih background Pak Andre nih. Silakan Pak Andre, perkenalkan diri Bapak kepada kita semua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu semuanya ya. Ini cuman kendalanya di jaringan nih, di mati. Iya. Ya emang kebetulan saya lagi di lapangan, Bapak Ibu semuanya. Latar belakang saya memang marketing dan seorang terapi ya. Nah kebetulan hari ini kita pegang pasien yang sudah komplikasi. Alhamdulillah setelah kita tangani dan tentunya kita resepkan air oksi Bu Sofi. Oh. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya. Oke. Bapak Ibu sahabat nama oksi. saya lengkap. Ya, silakan Pak. Oke, nama lengkap saya Andriana, panggilannya Andre. Saya tinggal di wilayah Cipayung, Depok ya. Pendidikan akhir saya SLTA, saya sudah berkeluarga, memiliki 3 orang anak, laki-laki semuanya. Alhamdulillah, istri baru 1. Amin, 1 aja ya Pak. Ya, pekerjaan saat ini memang fokus di oksi plus terapi. Ya mudah-mudahan insya Allah kita akan sama-sama kejar ya prestasi di oksi. Nah karir selama di oksi ini alhamdulillah di bidang MLM ya networker ya ada sedikitlah pengalaman. Kemarin saya bergabung di salah satu perusahaan luar negeri yang bergerak di bidang herbal. Selama 4 tahun saya di sana. Sebelum corona alhamdulillah di sana saya sempat merasakan beberapa hasil dari bisnis jaringan, alhamdulillah. Peringkat terakhir saya ada Silver Lion di sana. Dan bersyukur sekali, ya ini waktu saya trip, alhamdulillah sudah ke China, alhamdulillah sudah umroh. Ini berkat networker Ibu Sofi ya, mudah-mudahan di Oksi kita bisa mengulang kembali prestasi-prestasi yang akan kita capai sama-sama. Yang penting kita belajar aja sudah banyakin deh. Amin, amin. Sahabat Oksi mungkin tadi sudah melihat ya biodata beliau ya. Kalau misalnya perlu saya coba sampaikan nih ya bahwa karir beliau di perusahaan sejenis ya, bahwa beliau juga seorang networker dulunya ya, bekerja di perusahaan direct selling itu di salah satu perusahaan yang cukup terkenal ya, salah satu perusahaan ternama yang masih 20 besar dunia ya, salah satu perusahaan yang ada di sana di mana beliau 4 tahun berkarir dan peringkat tertinggi saat itu adalah Silver Lion ya. Nah, bagi yang pernah kenal dengan satu perusahaan ini pasti paham betapa luar biasanya
prestasi yang sudah diraih beliau ya. Nah, join di Oxy kapan? Nah, beliau saking sayangnya sama sponsor dan upline-nya, jadi tidak menuliskan angka, tetapi menyampaikan bahwa 1 bulan setelah Bunda Dini join di Oxy Metamorph. Luar biasa. Nah, ini foto kapan sih Pak Andre? Ini Yang mana, kayaknya Bu? baru ya atau sudah lama nih? Yang ini ya, yang profil ya. Yang profil ini, Pak. Ini waktu acara ONS kemarin batch kedua ya. Oh, beberapa bulan yang lalu, sahabat Oxy, inilah profil beliau ya pada saat di acara ONS. Ini kegiatan setelah hari ketiga kalau nggak salah. Oke, setelah hari kedua, jadi pada saat hari ketiga. Kita akan bicara nanti untuk mengenai acara-acara yang dialami oleh beliau, ya, termasuk dokumentasi kegiatan-kegiatan beliau pada saat beliau meraih banyak prestasi di perusahaan sebelumnya dan terutama di perusahaan yang sekarang. Jadi intinya kalau tadi saya ambil statement yang disampaikan oleh Pak Andriana, beliau seorang terapis yang tentu saja sebetulnya dari sana sudah sangat sibuk, tapi beliau bisa menyempatkan waktu untuk bisa melakukan bisnis lain karena ternyata dengan kita menekuni bisnis direct selling itu ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Nanti kita tunggu apa saja yang akan disampaikan beliau. Sebelum ini Pak, boleh sampaikan kepada kami awalnya Pak Andriana ini kenal Oxy itu gimana? Terus siapa yang nawarin? Terus kok sampai tertarik? Terus akhirnya sampai dengan saat ini nih gimana? Biar sahabat-sahabat Oxy bisa lebih paham nih Pak. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Sofi. Kita sharing-sharing aja Bu ya. Ya, silakan. Kita sharing-sharing aja, bukan berarti kita ingin menggurui, enggak. Cuman kita tukar pengalaman aja lah. Nah, jujur aja Ibu Sofi dan Bapak Ibu semuanya, dulu ya tahun 2010 itu saya diperkenalkan Oxy itu oleh sahabat saya yang mana beliau itu juga sudah seperti saudara, yang mana memang sebetulnya saya itu mencari Bu Sofi. Saya mencari sebuah tambahan untuk mendapatkan penghasilan ya. Artinya emang saya ini mengejar ya. Saya pengen banget merubah nasib ya karena kita sudah berumah tangga. Saya juga dulu bekerja, tapi emang hukum mencari menemukan di saat saya punya niat. Itu alhamdulillah tuh. Sahabat saya itu Pak Muhammad Taufik itu mengenalkan Oxy kepada saya dan saya langsung dibawa ke acara seminar Ibu Sofi. Gitu. Nah, di sana saya diketemukan oleh Bunda Dini, alhamdulillah. Saya melihat Bunda Dini karena emang luar biasa, sang inspirasi saya. Akhirnya saya membuat keputusan bahwa oke, saya mau coba nih gitu ya, karena saya melihat di situ banyak sekali kesaksian nyata yang mana dari latar belakang orang yang berbeda, bahkan mungkin menurut saya kapasitasnya di bawah saya, karena saya melihat seorang supir bajai ya, yaitu Pak Wasja dulu, dia bisa sukses, dan saya mau coba, siapa tahu saya juga ada rezeki, tapi tentunya kesadaran ya, bahwa semua itu butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan. Ada yang harus diperjuangkan, ada yang harus dikorbankan. Dan saya nekat aja, daripada saya hidup biasa-biasa saja, lebih baik saya melakukan kegiatan yang lebih dari hal-hal yang biasa, tapi hasilnya ada. Artinya saya berpikir, daripada kita hidup susah-susah tetap susah, saya lebih baik memilih ya susah-susah untuk sukses gitu. Endingnya adalah sukses. Daripada kita hidup susah tapi endingnya 4-5 tahun ke depan tetap susah, saya lebih baik memilih susah-susah, endingnya sukses gitu. Ya itu semua kembali pemahaman saya pribadi Bu Sofi. Dan alhamdulillah tahun 2010 saya ambil keputusan, saya take action. Alhamdulillah peringkat saya waktu itu sempat jadi manajer gitu ya. Dan saya tetap melihat bahwa Oxy ini adalah satu komunitas yang merubah saya Ibu Sofi. Jadi di bisnis networker ini bukan hanya bicara finansial tapi tentang sumber daya manusia. Bunda Dini tahu sekali siapa saya, tapi karena emang saya punya niat, punya kemauan dan saya memperlihatkan apa yang saya mau, akhirnya Bunda Dini itu memberikan peluang ke saya, merekomendasikan, ya udah Andre, ayo sama-sama, ini Ibu ada materi pembelajaran, kamu mau nggak?
Saya melihat Bunda Dini percaya dengan saya, ya saya tidak akan sia-siakan gitu Bu Sofi. Akhirnya saya ikut training-training dari oksi sampai pembukaan otak kiri, pembukaan otak kanan, terus training hasrat 1000%. Alhamdulillah saya juara 1 terus Bu. Wow, keren. Alhamdulillah. Karena emang bicara uang saya nggak punya modal ya, jadi saya cuma punya nekat. Jadi nyali saya pakai di sana. Hasrat saya, jiwa-jiwa mental saya pakai di sana. Jadi di saat ada kompetisi apapun itu yang penting kita kerjain aja, berusaha semaksimal mungkin karena saya pahamnya gini, orang besar itu pasti akan ketemu dengan orang besar. Bunda Dini orang besar, seorang ibu rumah tangga tapi luar biasa besar menurut saya. Dan beliau tuh nggak mungkin bertemu dengan orang-orang biasa gitu. Jadi saya harus membesarkan diri saya. Uang saya nggak besar, Ibu. Minimal etos kerja saya, semangat saya, sehingga saya bisa mendekati Bunda Dini. Ya, alhamdulillah, sedikit banyaknya sudah saya rasakan, Ibu. Jadi di sini Ibu Sofi, mohon maaf ya untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin latar belakangnya belum ada basically seorang pebisnis. Yang penting percaya saja sudah. Siapa tahu ini adalah jawaban dari Allah, dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membukakan pintu bahwa ini loh jalan kita ingin sukses. Ini loh mungkin syariatnya, ini loh jalannya. Anda punya impian umroh, atau ibadah haji, atau pengen bangun rumah, atau hal yang lain, punya kendaraan, punya motor. Mungkin ini wasilahnya kita di bisnis opsi. Jadi untuk orang yang mengajak Bapak Ibu semuanya, ini nggak nutup kemungkinan bahwa itu adalah jawaban dari Allah tentang doa kita nih. Tinggal kitanya aja nih mau atau enggak gitu Bapak Ibu semuanya. Di bisnis opsi ini bukan bisa atau enggak Bapak Ibu semuanya, tapi mau atau tidak. Kalau misalnya kita mau belajar, mau mengikuti sistem, apalagi acara-acara seperti sekarang yang dilakukan oleh perusahaan ini luar biasa sekali. Jadi nggak ada hambatan, nggak ada halangan kita untuk belajar. Sekarang teknologi sudah canggih, paling cuman ya ini aja nih sinyal nih. Makanya saya keluar untuk mendapatkan sinyal. Mungkin itu Bu Sofi ya, sekelumit yang mungkin saya bisa bicarakan, nanti seterusnya mungkin kita ngalir aja seperti itu Bu Sofi. Baik, terima kasih. Sahabat Oksi tadi. Oh, semangat pagi Pak Bagio, terima kasih sudah hadir. Dan ini juga tadi ya, statement yang disampaikan oleh Pak Andriana buat kita bahwa ada sahabat-sahabat yang masih baru gabung di sini. Jangan sampai tak khawatir ya, karena yang ada di Oksi ini benar-benar tinggal kita mau apa enggak, bukan karena bisa atau enggak. Jadi selamat ya buat Pak Warsito. Beliau adalah member baru dari Pak Anton Budiman yang hari ini hadir. Insya Allah nanti apa yang disampaikan oleh Pak Andriana akan menguatkan Pak Warsito untuk membuktikan apakah benar pilihan dari Pak Warsito itu dengan bisnis CJDW Network Metamorph. Sahabat Oksi, tadi kita sudah bahas tentang awalnya seorang Andriana memilih take action di CJDW Network Metamorph. Selain beliau melihat kesempatan itu sangat besar, beliau juga melihat siapa yang menjadi mentornya. Nah, ini penting sekali ya. Siapa yang menjadi mentor saya? Kalau mentor itu sudah teruji, maka jangan pernah merasa khawatir lagi bahwa kita akan sama dengan beliau kelak kalau kita bisa mengikuti apa saja yang menjadi petunjuknya. Nah, seperti sekarang nih, saya lihat Pak Andriana ini sedang ada kegiatan. Bayangin loh, seharusnya pada saat punya kegiatan itu kan, Bu Sofi minta maaf ya, saya masih ada acara. Bagaimana kalau reschedule acaranya atau gimana? Enggak, beliau tidak melakukan itu. Beliau take action juga ya, lakukan aja di mana beliau bisa memanage waktunya karena salah satu dari apa yang disampaikan oleh beliau bisa jadi Pak Andriana adalah wasilah juga buat kita ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar di bisnis CJDW Network Metamorph ini. Karena jangan bekerja biasa-biasa, tetapi bekerjalah nggak apa-apa yang biasa-biasa saja, tapi hasilnya yang luar biasa. Seperti sekarang, kalau saya lihat kan Pak Andriana itu seorang terapis, tadi sudah sampaikan kepada kita ya Bapak Ibu sahabat Oksi. Beliau seorang terapis. Hari ini juga beliau mengadakan kegiatan. Nah, coba ini saya bisa share slide-nya enggak ya? Beliau ada di
Bogor, Ciseeng. kalau nggak salah ya Pak ya? Ciseeng Bogor. Ciseeng Bogor. Saya takut salah ngomongnya ini karena belum apa namanya, belum bisa spellnya, takut salah aja. Nah, kalau kita lihat kegiatan beliau di hari ini, coba kita lihat ya Bapak Ibu sahabat Oksi, bersama tim tentu saja ini ya Pak ya. Ya, betul Ibu. Jadi beliau tidak sendiri sahabat Oksi, tetapi bersama tim mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Oke, kita coba lihat ini materinya. Nah, Halo Pak Andre. betul ini ya Pak Andriana ya. Nah, sahabat Oksi, ini kegiatan beliau ya. Pada saat ini beliau juga mengenakan kaos kebanggaan ONS ya. Ini yang hadir semuanya ibu-ibu ataukah ada bapak-bapak juga Pak Andriana? Terlihat, slide saya terlihat nggak Bapak Ibu? Ya ini baru aja nih. Baru aja ya. Oke. Pak Andre nggak kelihatan Pak Andre. Sinyalnya kali Pak Andre. Ya jaringannya jelek nih Pak. Oke, sahabat Oksi mungkin yang lain bisa terlihat ada 4 dokumentasi yang saya share ke Bapak Ibu semua. Kelihatan Bu Sofi, kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Pak Andre-nya yang nggak kelihatan nih. Oke. Nah, ini adalah kegiatan beliau di Ciseeng Bogor ya. Boleh disampaikan Pak, sebetulnya sebagai terapis, Bapak itu menangani keluhan apa saja atau mungkin yang lebih spesifik paling banyak yang menemui Bapak untuk bisa terbantu kesehatannya itu rata-rata atau terbanyak punya keluhan apa saja Pak Andre? Oke, baik, terima kasih Bu Sofi. Jadi emang kebanyakan yang saya pegang itu pasien-pasien yang awalnya emang penyakit degeneratif ya. Penyakit kemunduran daya tahan tubuh akibat pola hidup. Ya tentunya dasarnya emang kurang air putih sih awalnya. Iya. Makanya pas sekali Bapak Ibu semuanya, kita sebagai kaki tangan Oksi, mitra Oksi, memasarkan produk air kesehatan yang nomor 1 ya. Emang penyakit degeneratif itu dikarenakan tubuh yang sangat asam sih ya. Oke, gitu Bu Sofi. Jadi penyakit degeneratif akhirnya komplikasi ke organ-organ tubuh gitu. Ada yang stroke, ada yang Bell palsy, ada yang sirosis hati. Wow. Alhamdulillah. Sampai sirosis hati juga ya. Alhamdulillah bisa terbantu itu. Akhirnya jadi mitra juga sih. Jadi banyak sekali gitu ya. Banyak sekali yang terbantu. Makanya saya bersyukur sekali. Background saya terapis dan saya dikombin dengan perusahaan yang luar biasa yaitu Oksi. Jadi bisa mempercepat proses penyembuhan Ibu Sofi. Gitu. Oke. Nah, pastinya sebagai terapis kan Pak Andre akan memberikan dalam tanda petik wejangan ya, nasihat bahwa semua itu kembali ke alam, ke metabolisme tubuh. Kalau metabolisme tubuh ingin kembali bagus, maka berarti harus memperbaiki pola makan, pola hidup gitu ya. Tidurnya harus berkualitas, pencernaannya harus sehat. Nah, selain tindakan terapi yang Bapak lakukan. Di sini kalau saya lihat ada Beckham ya Pak ya. Itu Beckham atau bukan Pak? Betul ya? Iya, jadi emang betul. Ya, jadi makanya gini, terapi saya itu kan beberapa metode ya. Ada bekam, ada akupresur, ada akupuntur, ada punggung, ada hipnoterapi, gitu, ada biolistrik. Jadi berbagai macam metode Bu Sofi. Oke. Ya, bekam itu sunnah Rasul itu. Ya betul, bekam adalah sunnah Rasul juga. Jemut Mbak. Nah, kalau kita lihat ya Pak dari tindakan-tindakan ini atau ini kebetulan yang kita lihat foto seorang ibu yang pastinya sudah di atas 60 tahun ya kalau nggak salah. Ini kan kalau
kita lihat sirosis itu berat ya menurut saya ya, karena liver ini adalah organ tubuh terbesar di badan kita, dan mesinnya itu sebenarnya ada di sana. Nah, kalau misalnya Pak Andriana sudah mampu mengatasi masalah-masalah sahabat-sahabat yang datang ke tempat Pak Andre, maka ini sungguh luar biasa. Boleh disampaikan kepada kita, Pak, apa saja produk yang Bapak sarankan kepada para pasien ya, dalam artian para pasien yang hadir di terapis Bapak. Silakan. Pak Jafar kok. Ya sebentar Bu Sofi ya, ini baterainya lowbat ya. Oke, baik, silakan Pak. Sahabat Oksi, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ini oleh cucu saya Bu Sofi. apa kabar anak cantik? Terima kasih sudah hadir di training. Terima kasih lagi pegang Oksi ya. Semoga sehat selalu, tambah cantik dan soleha, tambah pinter. Saya lihat wajahnya cerah dan bening ya, Pak Bagio ya. Iya. Juga mungkin karena faktor air oksi yang selalu diberikan ya. Betul Bu Sofi. Makanya konsumsi terus dari waktu masih hamil aja Bu. Masih hamil pun sudah konsumsi mamanya ya, jadi bisa tersalurkan lewat plasenta. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih, menginspirasi sekali Pak Bagio. Oke, Bapak Ibu sahabat Oksi, kita kembali lagi ke materi kita. Jadi kalau tadi kita sudah bahas tentang ternyata air ini adalah satu bahan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Pasti semuanya setuju. Kenapa kita perlu air ya? Karena air ini punya banyak manfaat, punya banyak fungsi. Satu, dia sebagai alat transportasi nutrisi, ya, sebagai alat yang bisa mengatur metabolisme tubuh, sebagai detox atau penghilang racun dari tubuh kita, dan sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, kalau misalnya ada yang punya masalah dengan demam di tubuh kita, ini pasti karena salah satunya nih tubuhnya kurang cairan, ya. Kemudian juga bisa menjadi pengatur tekanan darah kita. Jadi kalau tekanan darah kita naik pun ini bisa juga karena kekurangan air yang menjadi asupan terpenting di tubuh kita. Tubuh kita ini sebetulnya secara keseluruhan itu terdiri dari 70% air, ya. Mungkin masih ingat sahabat-sahabat Oksi yang rajin ikut training ya, bahwa 70% tubuh kita mengandung air ini terbanyak adalah di otak kita, ya. 92% ada di sana. Bahkan otak ini juga membutuhkan oksigen lebih banyak, karena oksigen adalah bahan bakar dari sel otak itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat dari komposisi secara kimiawi, H2O ya adalah unsur kimia dari air. Hidrogennya 2, oksigennya 1. Nah, sebetulnya semua air ini punya oksigen, ada oksigennya, karena unsur kimianya memang seperti itu. Namun, kalau misalnya kita ingin mendapatkan oksigen yang lebih, maka kita perlu usaha yang lebih juga, ya. Harusnya banyak yang bisa kita lakukan dengan menambah oksigen di dalam tubuh. Sebetulnya dengan kita menghirup udara saja, itu sudah ada 11.000 liter udara masuk ke tubuh kita sekali kita menghirupnya. Namun sekitar 20% saja oksigen yang ada di dalam udara tersebut. Nah, oksigennya cukup nggak Bu Sofi? Sebetulnya kalau oksigennya itu cukup untuk kita hirup selama 1 hari, kita tidak perlu tambahan oksigen. Namun pertanyaannya adalah, apakah di dalam tubuh Bapak Ibu ini bebas juga yang namanya radikal-radikal dan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh? Karena kalau misalnya masih ada radikal bebas di dalam tubuh, oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita ini akan menetralisir dulu, mendetoks dulu racun-racun tersebut, dan sisanya baru kita jadikan bahan untuk melakukan metabolisme tubuh. Oke, Pak Andriana sudah kembali lagi bersama kita, sahabat Oksi. Pak Andre, tadi pertanyaan saya ulang lagi nih. Nah, dari
setiap Bapak melakukan terapi ya kepada pasien-pasien Bapak, wejangan tentang hidup sehat, pastinya ada saran produk yang Bapak berikan ya kepada para pasien. Nah, ini yang paling banyak Bapak sarankan apa dan kenapa, Pak? Ya, oke. Jadi gini, Bu Sofi, kalau saya di lapangan itu untuk pasien itu pasti saya rekomendasikan oksi 3 dus ya, minimal 3 dus. Jadi langsung 3 dus minimal ya, Pak? Karena untuk, ya teknisnya nanti mungkin dia satu. Sorry banget nih, aduh di jaringannya kurang bagus. Gak apa-apa Pak Andre. Jadi paling saya rekomendasikan nanti 3 dus. Tahap selanjutnya paling saya nanti PR ke Aloe Stella sama produk yang lain ya. Gitu. Kalau bicara kenapa rekomendasi oksi, karena ya ilmu naturopati. Saya mengharapkan ilmu naturopati itu. Ya. Ilmu naturopati itu ilmu alam yang mana kita ini sebetulnya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Hanya saja catatan tubuh kita pH di atas 7 gitu. Ya paling saya gembornya ke situ aja. Itu mungkin Bu. Oke. Sahabat Oksi, balik lagi ke naturopati. Jadi ilmu tersebut sangat erat kaitannya dengan yang namanya jumlah asupan air yang harusnya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau boleh diperhatikan tadi ya, Pak Andriana selalu menyarankan kepada pasien yang datang ke tempat beliau itu untuk langsung membeli 3 dus. Jadi bukan karena apa? Karena kalau akan semakin bagus kalau cara konsumsinya adalah berkesinambungan. Nah, Pak Andre nih, yang kita tahu nih penyakit-penyakit degeneratif di Indonesia kan ada beberapa ya. Terutama kalau untuk kondisi sekarang nih Pak Andre ya, pandemi ini kan masih belum berakhir ya. Orang-orang pasti ada pressing yang cukup kuat ya. Bagaimana mendapatkan penghasilan di tengah kondisi yang masih belum stabil ini. Para pengusaha pun pasti juga akan pusing 7 keliling ya kalau misalnya kondisi ekonomi juga belum kuat seperti sebelumnya. Pasti ini ancaman yang paling mudah diterima oleh orang-orang adalah tekanan darah nih Pak. Tensinya pasti naik nih Pak ya. Tensi ini pasti naik dan itu membuat kondisi emosi juga semakin kacau balau. Nah, Bapak Ibu sahabat Oksi, ini ada kaitannya nggak sih hipertensi ini dengan kekurangan cairan atau dehidrasi yang dialami oleh kita. Nah, sebelum Pak Andre kembali lagi bicara kepada kita, saya akan coba share screen terlebih dahulu yang mana materi ini juga sudah bisa kita dapatkan ya pada beberapa episode training kita sebelumnya ya. Jadi saya akan mengulang sedikit ya sambil menunggu Pak Andriana hadir lagi ke tengah-tengah kita. Nah, yang dimaksud dengan dehidrasi itu apa sih sebetulnya? Dehidrasi ini sahabat Oksi kondisi di mana banyaknya cairan tubuh yang keluar dari tubuh kita. Dan keluarnya ini dalam volume yang membahayakan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita merasa haus, tapi akibatnya lebih dari itu. Itu adalah dehidrasi. Keluarnya banyak cairan tubuh yang membahayakan. Nah, oke. Pak Andre sudah kembali lagi kepada kita. Pak Andre, kita tadi bahas tentang bagaimana banyak orang di luar sana itu kena hipertensi, kena kondisi di mana tekanan darahnya naik. Bisa jadi ini karena kasus pandemi juga ya, karena banyak yang harus kehilangan pekerjaan atau usahanya semakin menurun, bahkan juga banyak yang harus tutup. Nah, sebetulnya hipertensi itu
apa saja sih penyebabnya, Pak? Apakah benar nih dehidrasi ini juga salah satu penyebabnya, Pak Andri? Silakan. Oke, Bapak Ibu sahabat Oksi sambil menunggu Pak Andri lagi ya. Jadi dehidrasi atau keluarnya banyak cairan dari tubuh kita yang volumenya itu terlalu tinggi, ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama bisa disebabkan oleh adanya penyakit, bisa juga tidak ada penyakit tapi karena faktor dari luar. Nah, kalau kita lihat nih, yang disebabkan penyakit ini pasti di mana penyakit tersebut akan membuat keringat kita berlebihan dan kita kurang asupannya. Dan yang kedua, kalau di luar penyakit biasanya karena hawa panas, ya. Kadang-kadang kalau kondisi kita di luar sedang dalam outdoor ya, kegiatan outdoor, tapi hawanya benar-benar sangat panas, atau kita ada di dalam ruangan ya, tetapi ventilasi kurang mungkin, sedangkan banyak orang yang ada di ruangan tersebut, kemudian tidak adanya tambahan seperti kipas angin atau juga AC atau juga pendingin ruangan, ini bisa membuat yang namanya dehidrasi terjadi. Ya. Jadi hawa panas yang disebabkan karena kondisi di luar tubuh kita. Yang berikutnya adalah bisa karena aktivitas kita berlebih. Bisa jadi nih sahabat-sahabat Oksi sedang melakukan workout, sedang melakukan olahraga. Tapi kondisi di tubuhnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari hasil aktivitas tersebut. Jadi terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan normalnya, ini juga akan membuat cairan tubuh kita keluar lebih banyak. Bisa jadi juga karena kita kurang konsumsi cairan, ya. Jadi pada saat kondisi tertentu kita terlalu asik, terlalu fokus pada pekerjaan kita, sehingga konsumsi cairan kita kurang. Padahal yang namanya air tidak boleh kurang dari rata-rata kalau dewasa adalah 200 ml alias 2 liter. Ya, rata-rata seperti itu. Nah, ini akan membuat tubuh kita menjadi dehidrasi juga. Dan yang terakhir, bisa jadi dehidrasi ini karena adanya efek samping obat. Ya. Contoh misalnya, kita tidak cocok pada obat-obat tertentu, membuat kita menjadi, mohon maaf nih, jadi BAB, bolak-balik, dan keluarnya sampai cairan. Bukan berbentuk padat, tetapi sampai cair. Bahkan bisa dibilang diare. Ya. Nah, kalau diare terus-menerus terjadi pada tubuh kita, maka akhirnya cairan di dalam tubuh kita ini semakin banyak yang keluar. Nah, itu yang membuat akhirnya kita menjadi dehidrasi. Nah, apa yang terjadi kalau dehidrasi itu sudah menjadi satu ancaman buat tubuh kita? Nah, hal itu akan membuat kita akan terancam dari sesuatu yang membuat kita melemah, ya, tubuh kita melemah, bahkan mohon maaf nih bisa sampai ke kematian, ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata dehidrasi ini bisa menyebabkan sel-sel tubuh kita kekurangan sejumlah cairan, sehingga otak kita mengirimkan sebuah sinyal untuk melepaskan hormon vasopresin. Nah, hormon vasopresin ini, sahabat Oksi, bisa mencegah hilangnya cairan dari tubuh dengan cara menurunkan keluaran urin. Jadi kita nggak pipis ya istilahnya gitu, menurunkan keluaran urin dan membantu ginjal menyerap air ke dalam. Namun akibatnya kalau hal itu terjadi, bisa meningkatkan tekanan darah karena saat itu pembuluh darah kita akan menyempit. Ini pada saat
pembuluh darah menyempit, maka tekanan darah kita akan meningkat. Sehingga saat itu bisa jadi tekanan darah kita naik menjadi hipertensi, menjadi lebih dari standar normal tekanan darah rata-rata orang yang sehat. Ya, boleh tahu nih tekanan rata-rata, tekanan darah rata-rata orang yang sehat berapa per berapa nih sahabat Oksi? Boleh bisa tulis di kolom komentar nih, di kolom chat. Berapa normalnya tekanan darah manusia dewasa, ya, seperti usia kita. Ada yang setiap hari rajin ngontrol tekanan darahnya, ataukah hanya pada saat-saat tertentu saja, pada saat kita merasa ada yang kurang dari tubuh kita, baru kemudian cek tekanan darah kita berapa? Adakah di rumah yang selalu siap dengan alat tensimeter? Tensimeter selalu standby di rumah? Adakah kita di antara yang hadir di Zoom ini selalu siap untuk menjadi dokter di keluarga kita sendiri? Ada Bu Sofi. Oh ada ya, Bu Diah ini suaranya. Ada, iya ini ada. Luar biasa, terima kasih sudah hadir. Dia sedang bisa meninggalkan jam mengajarnya nih berarti. Oke, terima kasih. Ini tadi. Oke, baik. Ini sudah dijawab oleh beberapa sahabat. Ada Pak Edi. Pak Edi yang bawah kenapa 20 Pak Edi? Pasti Pak Edi memang sengaja nih Pak Edi. 120/20 kata beliau. Pasti salah ketik ya, karena beliau pasti sangat perhatian pada tekanan darahnya. Kemudian Pak Anton Budiman 110 boleh, tapi pernya harus Bapak juga sampaikan. Oh, udah dikoreksi 120/80 Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Betul? Selamat Bu. Oh, oke Pak. Iya, lanjut Bu. Lanjut. Baik. Saya baca dulu sahabat-sahabat. Ada yang sudah menyampaikan 120/80, Budia juga. Kemudian Bunda Dini juga selalu menyediakan tensimeter ya di rumah. Bu Tuti kalau 110 bawahnya harusnya 70 Bu Tuti, kalau 90 terlalu tinggi ya. Bu Ana juga sudah benar 120/80. Terima kasih banyak. Jadi rata-rata antara 110/70 dan ada kecenderungan semakin bertambah usia menjadi lebih tinggi. Tapi bukan berarti kita memperbolehkan ya, kita tetap harus aware dengan tekanan darah kita masing-masing. Kalau sudah 130/90 itu sudah prahipertensi. Hati-hati kalau sudah 140/90 bahkan 100, ini benar-benar kita dalam kondisi sudah hipertensi. Jadi Bapak Ibu sahabat Oksi, itulah faktor yang menyebabkan kita memiliki tekanan darah tinggi. Salah satunya adalah kekurangan cairan di dalam tubuh. Betul ya Pak Andre ya? Baik. Nah Pak Andre, berapa banyak saran Pak Andriana dalam memberikan solusi bagi sahabat-sahabat yang terkena hipertensi? Berapa banyak botol oksi yang harus dikonsumsi setiap hari, Pak? Dan waktunya itu paling bagus kapan menurut Pak Andre? Ya, ini pengalaman aja Bu Sofi ya. Yes. Oke. Untuk pasien saya biasanya saya rekomendasikan sehari itu 4 botol. 4 botol itu pagi bangun tidur, perut kosong, setelah itu jam 10, setelah itu jam 12, setelah itu jam 4 sore. Kenapa jam 4 sore? Saya lihat kondisi pasien dulu ya. Kalau pasien itu sudah komplikasi mengidap diabetes, itu saya arahkan untuk malam itu jangan minum. Itu. Jadi oksinya jam 4 aja gitu Bu Sofi. Tapi tentatif ya, tergantung kondisi imun seseorang. Kalau misalnya masih seperti saya nggak apa-apa, jam 9 malam masih minum oksi. Ya gitu Bu Sofi. Baik, Bapak Ibu sahabat Oksi, saran dari Pak Andriana kalau ada pasien yang mengalami kondisi seperti tadi, ya salah satunya hipertensi adalah 4 botol. Jamnya tadi sudah disampaikan, bangun tidur, kemudian jam 10, jam 12, dan jam 4 sore. Saya setuju sekali dengan kata sore ya.
sore itu antara jam 15 sampai jam 17. Jadi jam 3 sampai dengan jam 5 ini adalah waktu terbaik untuk memperbaiki fungsi urinary. Nah, maka sangat benar nih Pak Andriana menyampaikan kepada pasiennya untuk dikonsumsi jam 4 karena pada saat itu proses perbaikan di fungsi ginjal akan sangat maksimal. Karena kalau ginjalnya bagus, produsen darah ini ya Pak ya, pasti hasilnya pasti juga akan bagus, insya Allah seperti itu. Maka beliau juga harus memperhatikan pasien-pasien tertentu yang mengalami masalah penyakit bawaan lainnya harus lebih bijak lagi. Kalau untuk mereka yang punya masalah dengan ginjal yang sudah kronis, bagaimana Pak untuk ini asupan airnya? Nah ini kan serba salah ya kadang-kadang. Sofi, air oksi ini kan bagus, tapi ini ada masalah dengan ginjal, bahkan ada yang sudah gagal ginjal harus cuci darah. Ini apa yang sebaiknya disarankan oleh Pak Andri? Oke. Iya, jadi kalau untuk pasien yang gagal ginjal itu tetap harus konsumsi air, hanya saja memang volumenya dibatasi ya. Makanya saya rekomendasikan itu minum oksinya itu pakai sedotan Bu Sofi. Oh, pakai sedotan. Pelan-pelan aja. Makanya di sini untuk kita yang masih sehat, kalau saya boleh sharing ya, minum air yang banyak selama kaki kita belum bengkak. Minum air yang banyak selama kaki kita belum bengkak. Itu artinya proses metabolisme di ginjal masih sangat bagus. Dan sistem urinary kita masih sangat normal. Begitu ya kesimpulan yang tadi disampaikan oleh Pak Andriana, sahabat oksi kepada kita. Pak Andre, tadi kita sudah bahas tentang hipertensi, ya, bagaimana cara konsumsi oksinya, kemudian seberapa banyak yang disarankan. Nah, kalau misalnya nih dari sekian banyak sahabat-sahabat oksi yang sudah sembuh, kebetulan Allah memberi kesembuhan lewat bantuan Pak Andre dan oksi, itu seberapa banyak mereka yang kemudian tertarik untuk terus konsumsi, bahkan terus untuk melakukan bisnisnya, Pak? Dan apakah ini salah satu cara Bapak untuk bisa menjadi seorang senior coach? Soalnya nggak gampang jadi senior coach, Pak. Harus 150 kiri dan kanan ya akunnya. Silakan Pak Andre. Oke. Bapak Ibu sahabat oksi, Pak Andre adalah salah satu graduate ONS batch kedua. Ya, beliau tentu saja melewati perjuangan yang cukup tidak mudah ya, cukup berat juga ya kalau kita lihat dari angkanya. Tapi ingat, angka yang beliau dapat memiliki 150 akun kiri dan 150 akun kanan, bahkan pada saat beliau harus ikut acara ONS itu akunnya nggak boleh cuma 150 sahabat oksi, tapi 200 masing-masing di kiri dan kanan. Nah, tentu saja hal tersebut akan membuat Pak Andre kalau kita lihat seakan-akan punya jaringan tuh banyak sekali ya. Padahal sebetulnya Pak Andre tadi sudah disampaikan hanya bekerja di 2 kaki ya, hanya ada 2 kaki dan kemudian beliau mengembangkan jaringannya dengan cara menduplikasi dengan benar. Pak Andre, seberapa besar nih? Saya ulang lagi pertanyaan, seberapa banyak konsumen yang sudah cocok dengan oksi kemudian rutin untuk konsumsi terus, dan apakah di antara mereka ada yang juga kemudian menjalankan bisnisnya, Pak? Halo. Ya. Ya, sharing-sharing Bu Sofi ya. Sorry soalnya tadi jaringannya putus-putus nih. Nggak apa-apa. Mengatur waktu. Oke, bisa diulang nggak Bu Sofi? Oke, jadi gini, dari sekian banyak pasien-pasien Pak Andre ya, yang sudah terbantu sehat. Nah, ini seberapa banyak di antara mereka yang kemudian rutin konsumsi terus?
Dan apakah Oke. mereka juga kemudian tertarik untuk menjalankan bisnisnya, Pak? Iya, jadi pengalaman saya Bu Sofi ya, karena emang untuk pasien itu yang penting saya ada perubahan dulu. Kalau misalnya pasien itu ada perubahan, tentunya saya akan bicara lebih ke depannya lagi tentang bisnis nanti enak. Tapi yang terpenting saya gimana caranya pasien saya itu ada perubahan, membaik, gitu. Tapi tentunya nggak saya langsung tawarkan bisnis ya, karena namanya orang sakit, kayaknya Iya, nggak ingat. betul. Nggak etis juga ya, Pak ya? Ya, karena kode etik kita juga takutnya ada tanda kutip ya kan. Yang penting, Ibu, saya terapi, saya akan coba seimbangkan energi yin dan yang-nya, tapi tetap untuk nutrisi atau masukan dari dalam itu harus anal gitu kan. Nah ini saya punya produk luar biasa dan lain-lain, dan selebihnya nanti untuk mendapatkan harga lebih murah saya minta database gitu aja sih. Cuman untuk di awal sekali saya buka itu 350 ribuan Bu Sofi Oke. per dusnya. Per dusnya ya. Oke, betul. Jadi Ya, selanjutnya baru 180 gitulah untuk ongkos kirim ya. pas ongkos kirim, betul. Ya, karena kan produk oksi ini kan nggak ringan ya, Pak. Jadi kalau toh ekspedisi ini juga lumayan mahal, per kilo bisa rata-rata kalau di Jawa Timur itu sekitar 2.000. Kalau misalnya 12 kilo pasti 24.000 sudah. Ditambah dengan harga member sekitar 200 ribuan pasti sudah masuk di angka tersebut. Ya. Oke. Kemudian Pak Andre, kalau misalnya kita tadi sudah bahas nih tentang bagaimana mereka bisa sehat dulu, baru kemudian akan ngomong tentang bisnis. Adakah member-member Pak Andre yang pada saat ketemu itu bukan sosok pasien, tetapi langsung seorang pemain dan paham dengan bisnis direct selling? Adakah yang seperti itu Pak Andre? Iya, ada tentunya. Tentunya emang tim-tim saya kemarin juga sudah merapat beberapa orang. Dan sebagian untuk wilayah Banten sudah bergerak meskipun pergerakannya masih agak lambat. Tapi saya juga memberikan apresiasi karena emang tim-tim saya dulu itu di direct selling sudah pecah ya, sudah kembali ke daerah masing-masing. Bahkan ada salah satu tim direct selling saya ada yang di wilayah daerah NTB, itu sudah pulang kembali ke sana. Pelan-pelan juga kita akan coba sounding lagi bahwa ada bisnis yang murah meriah, manfaatnya luar biasa, perusahaannya juga dahsyat. Nggak takut lah perusahaan bayar bonus kita ratusan juta tiap bulan, nggak takut. Oksi itu perusahaan kuat guys. Luar biasa. Ya ada, jadi intinya Bu Sofi ada kita yang sedang merapat tapi memang menjajaki karena tidak sentuhan langsung dengan saya, jadi mereka hanya sebatas marketing, recruiting, pembinaannya emang belum ya, itu juga emang PR buat saya khususnya. Jadi pertanyaan Bu Sofi, adakah pemain direct selling marketing yang merapat langsung ke saya? Jawabannya ada. Oke, terima kasih banyak. Jadi tidak hanya melulu pada pasien saja fokus beliau, Bapak Ibu sahabat Oksi, tetapi sebagai seorang yang berlatar belakang marketing, apalagi pernah memiliki posisi tinggi di sebuah perusahaan internasional sebelumnya, maka naluri bisnis beliau juga tetap jalan ya, pasti akan melihat kesempatan dan melihat kelihatan sekali kalau ketemu dengan sosok ini pasti dia karakternya seperti ini. Nah, pasti perlakuan beliau kepada mereka yang punya naluri bisnis pasti tidak sama dengan para pasien yang beliau hadapi. Nah, Pak Andre, sekarang kita mencoba untuk melihat apakah kira-kira di masa pandemi ini potensi untuk bisa menjalankan bisnis Oksi itu masih berpeluang besar atau bagaimana? Karena kalau misalnya hanya berpaku pada, maaf, ada yang ngomong gini, Bu Sofi saya nggak bisa jalanin bisnis Oksi karena kan ini untuk kesehatan, saya nggak tega nyari orang-orang sakit atau saya mendoakan orang sakit malahan. Nah, gimana pendapat Pak Andriana seperti itu? Jika ada yang bicara seperti itu, Pak. Ya, halo Sofi. Halo.
Halo Bu Sofi, mohon maaf Ya, tadi Pak. mati lagi. Ya, jadi bisa diulang Bu Sofi, mohon maaf. Ya, silakan Pak Andre. Oke, jadi untuk solusi ya, jalankan bisnis. Nah ini tentunya kita harus pilih-pilih dulu ya. Pilih-pilih dulu itu dalam artian calon mitra kita ini mohon maaf ya, Ya. diteruskan kembali ya. Ya, silakan Pak Andre. Jadi harus kita pilih-pilih dulu ya, mitra kita itu di mana posisinya. Kalau misalnya betul-betul kecil, ini karena kita bicara mindset ya, gitu. Kita harus pisahkan karena kita bicara mindset, kita bicara dia itu ada di zona mana. Gitu. Kita nggak bisa pukul rata semua. Oke, Bapak Ibu Sahabat Oksi, jadi harus dilihat dulu karakter dari calon member yang akan kita ajak untuk melakukan bisnis ini. Kalau misalnya memang dia punya insting yang tajam terhadap bisnis, maka seperti yang Pak Andi tadi sampaikan kepada kita, akan memberikan menanamkan mindset untuk berbisnis yang sukses itu seperti apa. Jadi perlakuan antara member satu dengan member yang lain itu tidak akan sama. Bapak Ibu Sahabat Oksi, silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, karena pembicara kita yang satu ini tidak hanya sekedar menguasai produk Oksi, tapi juga menguasai tentang teknik-teknik terapi jika kita punya keluhan di tubuh kita. Ya, silahkan untuk bisa tulis di kolom komentar, bisa tulis di FB juga ya, di kolom komentar FB, di kolom komentar Zoom silahkan, atau misalnya mau open mic juga nggak apa-apa. Saya akan beri kesempatan karena sharing kali ini akan jadi lebih bermakna lagi karena kita bertemu dengan seorang terapis. Pak Andriana tidak hanya sekedar paham tentang produk dan bisnis, tapi juga bisa melihat kondisi kesehatan kita seperti apa. Sambil lalu, saya akan menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan beliau ya pada saat menjalankan bisnis Oksi ini. Ini bisa kita lihat dari beberapa dokumentasi yang beliau sudah kirimkan kepada saya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu Sahabat Oksi, sudah kelihatan ya di slide-nya. Ini kegiatan beliau pada saat sedang mengirim Oksi. Jadi bisa dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan mungkin lewat ekspedisi, ya. Kelihatan ya, Pak Bagio, bisa kelihatan fotonya? Kelihatan Bu Sofi. Oke, terima Sukses kasih. selalu Pak Andre, semangat. Upline saya yang luar biasa itu. Oh, oke. Jadi Pak Andre ini salah satu upline-nya Pak Bagio juga ya? Iya, Satu garis juga ya Pak? Oke. Nah, ini kegiatan beliau pada saat pengiriman Oksi, atau mungkin juga ada mitranya yang mengambil langsung ke kediaman beliau ya, ke RSO beliau ya, karena beliau salah satu RSO di Jawa Barat atau di Jakarta ya. Nah, ini adalah kegiatan beliau hari ini, di mana beliau menyempatkan juga masih memberikan sesi training buat kita semua, Bapak Ibu Sahabat Oksi. Dan ini adalah kegiatan beliau pada saat mengikuti acara ONS, Oksi Natar Sancaya, pada tanggal belasan Desember ya. Jadi ada 3 hari 2 malam di Kota Solo, di kantor pusat, dan ini adalah foto beliau pada saat ada di Geraha Lantai 2 ya, foto sebelah kiri di foto booth, dan kemudian yang di sebelah kanan adalah saat beliau berada di kamar hotel yang disiapkan oleh CJDW Network Metamorph. Faith Hotel adalah salah satu pilihan
dari perusahaan untuk membuat para peserta ONS menjadi nyaman setelah seharian melakukan perjalanan dari rumah ke Solo, kemudian juga beberapa hari melakukan kegiatan training sampai dengan malam hari. Ini dibuatlah fasilitas yang nyaman agar kondisi kesehatan para peserta ONS bisa menjadi terjaga. Dan ini semuanya free, Bapak Ibu Sahabat Oksi. Tidak ada biaya yang dikeluarkan sepeser pun dari para peserta ONS, ya. Semuanya disediakan oleh kantor, dan yang berangkat atau yang diberangkatkan adalah orang-orang yang terpilih oleh manajemen. Jadi bisa jadi ada beberapa peserta, ada beberapa member yang sudah mencapai syarat yang ditetapkan oleh perusahaan, namun ada penilaian lagi oleh perusahaan, maka beliau belum diberi kesempatan untuk hadir. Jadi betapa luar biasanya para sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di ONS, baik yang ONS batch pertama ataupun di ONS batch kedua. Ini adalah foto-foto Pak Andriana pada saat hari kedua di malam hari setelah kita melakukan sesi training 1 hari penuh. Malamnya beliau dan para kandidat, para graduate ONS lain diundang secara khusus oleh BOD dan tim manajemen, oleh Board of Director untuk bisa mengikuti jamuan makan malam. Kita dengar ya, dan inilah suasananya Bapak Ibu Sahabat Oksi, tim dari Bunda Dini yang paling banyak menjadi peserta di acara ONS batch kedua. Dan ini foto Pak Andriana pada saat bersama dengan owner CJDW Network Metamorph, Presiden Direktur Bapak Tony Setiaji. Dan yang sebelah kanan ini adalah foto beliau bersama Pak Heri Subagio, dan siapa Pak yang di tengah Pak Bagio? Mungkin bisa disampaikan. Itu pas mau pulang ke Jakarta, Bu, janjian jam 4 sama travel, ternyata ada mitranya Bu Eta. Oh, mitranya Bu Eta ya. Minta dijelasin Pak. Oke, baik Pak. Saya mau buka RSO di Solo. Jadi tetap aja ada kegiatan walaupun acara sudah selesai ya. Pak Andriana sudah kembali? Ini adalah Sudah Bu, siap. Baik, ini adalah foto-foto Bapak setelah acara hari kedua ya. Di mana hari kedua Iya, Pak betul. Andriana diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan para BOD langsung, tapi tidak dalam kondisi training, melainkan dalam jamuan makan malam. Ya, luar biasa. Bagaimana Pak perasaan dan kesan Pak Andre selama mengikuti kegiatan ONS ini, Pak? Iya, jadi kesannya luar biasa Bu Sofi. Saya merasakan sendiri bahwa perusahaan Oksi itu dahsyat ya. Teman-teman Bapak Ibu semuanya, ini salah satu sekolah bisnis yang recommended banget. Itu Bapak Ibu semuanya kejar, punya jaringan syarat ketentuan untuk ikut acara ONS, Bapak Ibu akan diasah lagi menjadi seorang entrepreneur muda, ya, para jutawan tentunya. Ini sekolah bisnis yang tidak kalah dengan perusahaan yang pernah kemarin saya ikuti ya, karena ya kalau pelaku sendiri kan bisa ngerti Bu Sofi ya, antara sekolah bisnis ini dengan ini, dan saya melihat Oksi itu emang luar biasa Bu Sofi. Jadi Bapak Ibu semuanya yang sempat merasakan sekolah bisnis Oksi lakukan itu jangan anggap sepele, jangan anggap ini training murahan, bahkan ini training yang sangat luar biasa. Gitu. Nggak kalah kesan-pesannya dahsyat luar biasa. Kita akan mendapatkan ilmu baru, mindset baru, skill set baru, sehingga kita mendapatkan best action yang luar biasa. Kita bisa, Bapak Ibu juga semuanya pasti bisa. Yang penting lakukan aja dulu, ya kan. Kalau emang tadi yang saya bilang kita ada di kuadran mana nih, dalam artian mitra kita ada di posisi mindset mana nih, kita harus peka juga gitu. Mesti kita arahkan melalui apa dulu. Emang itu ada strategi sih. Tapi yang jelas Bapak Ibu,
Kalau emang kita betul-betul pengen sukses di bisnis seperti ini, kuncinya adalah pertemuan ke pertemuan. Nggak peduli Bapak Ibu punya mitra atau tidak untuk saat ini, yang penting adalah hadiri pertemuan mau offline maupun online. Nanti hukum itu akan tarik-menarik ya. Yang biasanya kita ngajak orang susah karena kita nggak pernah kelihatan karena kita hadir di acara, dia akan nanya, kemana aja bro? Kok nggak ada sih? Gitu. Malah dia yang nanya dan nanti malah dia yang pengen ikut. Tentunya dengan kita hadir di acara offline maupun offline, itu akan ada perubahan minimal dari segi sikap. Ya, karena kita belajar dengan orang-orang luar biasa, orang-orang besar, yang mana kita pun nanti akan beradaptasi. Udah pasti itu alamiah ya. Kita meskipun kita anak jalanan, kalau kita bergaul dengan orang-orang besar yang mana tata bahasanya dijaga, itu kita nanti pun akan mengikuti. Dan tentunya karena kita hadir terus ke acara offline dan online, teman-teman yang sebaya kita, teman permainan kita akan melihat kemana nih orang. Dan tiba-tiba muncul kita merubahan tentang sikap dulu minimal, dia akan bertanya, kok ini anak bisa begitu ya? Terus kok setiap hari ini kok kamu nggak ada? Nah itu udah satu poin kita menang untuk dia, itu kita ajak sekolah dulu minimal. Belajar dulu. Teknisnya bisnis mau atau tidak, yang penting kita perlihatkan perubahan tentang sikap kita. Insya Allah Bu Sofi, jadi kesan pesannya yang terakhir sekali lagi saya katakan, sekolah bisnis yang Oksi adakan tentunya di bawah bimbingan Ibu Sofi. Kalau saya bilang Mama ke Oksi. Luar biasa Pak Henry. Mama ke Oksi Bu Sofi. Ibu Sofi ini seorang leadership, seorang entrepreneur, luar biasa. Sri Kandi Oksi Bes. Luar biasa. Terima kasih banyak. Pujiannya sangat membuat saya jadi tersanjung. Mudah-mudahan memang begitu adanya ya. Bapak Ibu sahabat Oksi, kita lihat dulu dokumentasi lainnya ya. Oke, ini salah satu perjalanan karir yang luar biasa dari seorang Bapak Andriana dan menjadi inspirasi buat kita ya hari ini. Beliau bisa kita lihat lagi. Nah, ini pada saat belajar di ruangan acara ONS ya. Ini kebetulan beliau memang waktu itu duduk paling belakang ya Pak Andriana ya. Ya betul Bu, paling belakang saya. Paling belakang, jadi justru dekat sama para founder, sama para manajemen. Pada saat tes tulis juga mungkin dalam pengawasan ketat. Nah ini beliau adalah salah satu yang terbaik yang menjadi lulusan dari ONS batch kedua. Dan sebelahnya ini luar biasa sesuai tadi dengan apa yang disampaikan beliau ya. Ini Pak Andriana sedang ada kegiatan di hari ketiga setelah kita ada acara kunjungan ke Museum Seni Rupa, kemudian kita juga diajak ke Gedung Juang. Ini beliau berfoto bersama saya dan saya kaget sekali di situ ditulis bersama Mama Oksi. Luar biasa nih Pak Andre, terima kasih dokumentasinya. Dan mungkin kita lihat nih gongnya ya, beliau mendapatkan banyak penghargaan di acara Oksinator Sancaya dan ini adalah foto bersama founder ya Pak Andriana ya, bersama Bapak Insinyur Budi Herianto dan yang sebelah kanan bersama Bapak Iskandar ya, area sales manager pada saat itu. Dan tentu saja Bapak Ibu sahabat Oksi, ini ada dokumentasi beliau saat melakukan kegiatan setelah ONS. Ini yang sebelah kiri pada saat di Oksi, yang sebelah kanan pada saat di perusahaan yang sebelumnya. Betul ya Pak Andre? Ya betul Bu, itu di acara bisnis seminar ya. Itu New Silver Lion ya. Wow, jadi beliau sudah paham benar dengan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan network marketing, sehingga pada saat menjalankan Oksi tidak perlu belajar banyak lagi, tapi terus meluncur. Bahkan beliau tadi sampaikan kepada kita apa yang diberikan perusahaan, apa yang diberikan oleh Oksi atau para leader, para coach, para pembicara dari luar, karena ada 2 pembicara dari luar, bahkan dari Presiden Direktur dan Direktur Sales and Marketing itu juga menyampaikan materi-materi yang sangat luar biasa buat beliau untuk belajar lebih keras lagi dan menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Nah, Bapak Ibu sahabat Oksi,
inilah yang mungkin menjadi alasan ya Pak Andre, yang menjadi alasan beliau untuk terus berjuang meraih impiannya di dunia direct selling atau dunia networking. Karena apa? Karena beliau sudah sering melakukan perjalanan-perjalanan ke luar negeri. Ini betul ya Pak ya? Ini kegiatan-kegiatan Bapak sebelum berada di Oxy, dan insya Allah nanti kita akan ada kegiatan-kegiatan yang sama kalau pandemi sudah berakhir, karena sebetulnya tahun lalu kita sudah harus pergi ke daerah benua Asia, tapi terpaksa dibatalkan mengingat pandemi masih belum berakhir. Ya, Bapak Ibu sahabat Oxy, ini adalah bukti dari Pak Andriana bahwa kalau kita berjuang dengan menjalankan bisnis direct selling atau bisnis MLM atau bisnis jaringan, ini kesempatan kita untuk jalan-jalan ke luar negeri ini akan sangat terbuka lebar. Ya, ini adalah hasil yang beliau dapatkan selama menjalankan bisnis network marketing. Nah, sahabat Oxy, ada satu lagi dokumentasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua dari apa yang sudah beliau lakukan mulai dari awal sampai dengan saat sekarang beliau menjadi seorang senior coach. Kita simak dulu ya. Nah, ini dibuatkan khusus oleh leader beliau yang luar biasa, yang juga bisa memberi inspirasi kepada kita semua. Semoga berhasil. Kita lihat dulu videonya supaya ada kendala apapun. Oke, sudah. Halo sahabat Oxy, perkenalkan nama saya Andriana, latar belakang saya adalah seorang marketing. Saya melihat Oxy ini sangat luar biasa teman-teman semuanya. Ya, bagi para pelaku tentunya bisa melihat momentum. Yang mana jujur saja Oxy saya lihat produknya sangat dahsyat luar biasa. Pengalaman banyak sekali saya dengan mitra-mitra yang lain penasehat. Dan tentunya kalau kita bicara bisnis, ya kalau kita memasarkan produk yang bermanfaat, kekuatan dari produk, insya Allah kita pasti akan bisa. Dan tentunya ditambah lagi di sini sekarang sistem marketing plan-nya juga sudah berubah. Ya kita bersyukur bahwa Oxy sekarang sudah paham bahwa zamannya sudah berubah. Tempo hari kita bermain matahari, sekarang kita bermain binari. Hanya menjalankan 2 jalur saja. Nah di sini kesempatan momentum buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu. Oke, itu tadi perjalanan karir beliau ya pada saat awal baru bergabung sebulan kurang lebih. Beliau diminta untuk menyampaikan pendapatnya seperti apa. Kita tadi tahu ya bahwa beliau benar-benar merasakan bahwa perubahan yang dilakukan oleh CJDW Network itu luar biasa. Pada saat menjadi CJDW Network Metamorph, bonusnya bisa dikatakan sangat luar biasa. Karena kita tidak fokus menjadi matahari lagi, tetapi cukup dengan binary, memiliki 2 kaki, potensinya jauh lebih besar, dan tentu saja bimbingan dari sponsor, dari leader, dan dari manajemen akan selalu didapatkan oleh semua sahabat Oxy yang mau jalan di bisnis ini. Oke, sebelum kita kembali lagi ke Pak Andre untuk menyampaikan hadiah kepada kita semua, saya minta salah satu mentor yang luar biasa yang tadi disebut-sebut namanya memberikan statement pada kita saat ini. Bu Dadini, adakah di ruang Zoom? Bisakah memberikan sepatah kata buat kami semua, Bu Dadini? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa nih Bu, ditodong lagi ya. Gak ada persiapan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang leader pasti siap nggak siap, selalu siap. Saya yakin itu. Gitu ya. Saya sebenarnya nggak bisa ngomong apa-apa ya Bu. Yang jelas yang karena kita ada di bisnis jaringan, mungkin seberapa cintanya sih saya sama multi level gitu ya. Sama seperti Andriana yang fokus banget di multi level. Saya sangat mencintai pekerjaan saya. Itu satu-satunya
cara untuk saya membuat saya lebih semangat. Kenapa? Karena di multi level itu kita banyak ketemu sama banyak karakter. Di mana dengan banyak karakter, saya percaya saya bisa belajar untuk bisa menyelesaikan segala macam problem yang tentunya dialami oleh teman-teman yang berbeda karakter. Ya, karakter ini caranya seperti ini, yang ini karakternya seperti ini. Nah, jadi kalau ditanya masalah multi level, nggak usah ditanya lagi. Bu Dini tuh cinta banget gitu. Tapi multi level yang seperti apa? Tentunya perusahaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kenal Oxy sudah lebih dari puluhan tahun. Oleh karena itu, buat yang baru bergabung, tentunya nggak perlu ragu lagi lah. Dari sistem bonus, sistem pembayarannya, dari sistem online-nya, semuanya sudah teruji. Nah, kemudian dari produk juga di Indonesia sudah lumayan lama ya. Jadi dan bukan soal lamanya, tapi berbagai macam kesaksian yang membuat orang lain tuh ingin bergabung. Kadang bergabung itu juga bukan berarti juga ingin berbisnis, tapi lama-kelamaan mikir juga, kalau memang ini produk bagus, pastinya nggak menutup kemungkinan orang juga mau berbisnis. Dan nggak sedikit banyak orang yang terbantu secara sehat dan secara ekonomi. Nah, jadi gitu aja sih Bu Sofi. Mungkin ini secara spontan saja. Saya cuman bilang kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan, ya kemungkinan kita nggak dapat apa-apa. Dan inilah kenapa saya begitu bangga ya, terutama teman-teman yang memang mau fokus di sini. Saya nggak pernah dorong-dorong loh. Boleh tanya sama mereka, apa pernah saya maksa-maksa mereka untuk jalan? Enggak. Saya cuma ingin tahu seberapa cinta mereka dengan pekerjaan mereka. Itu aja. Kalau sama-sama satu visi misi dengan saya, maka kita akan jalan bersama. Insya Allah, lidi itu kalau dipatahkan, kalau kita sama-sama pasti susah. Tapi kalau cuma satu, itu pasti gampang dipatahkan. Kebersamaan, kompak, itu harus ada di dalam tim. Itu aja sih Bu Sofi. Yang jelas, support perusahaan juga penting juga. Makasih banyak, Andre, sukses terlalu. Dan semua yang ada di Zoom, saya percaya setelah Zoom ini, Anda pasti luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dadini sudah menyampaikan sepakataannya buat kita dan apa yang menjadi penilaian seorang Dini Setianingsih kepada Bapak Andriana sudah kita lihat dari video tadi bahwa Pak Andri bagi seorang Bunda Dini adalah seorang pembelajar yang hebat yang selalu melakukan action dan selalu termotivasi untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan terbukti beliau mencintai sekali pekerjaannya ya Bu Dini ya. Karena sampai sekarang di sela-sela kegiatan melakukan tugasnya sebagai terapis, beliau tetap mau melakukan tugas sebagai trainer nasional dari CJDW Network Metamo. Baik, Pak Andre, terima kasih banyak dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak kepada kami semua. Semoga ini memberikan inspirasi dan menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat yang masih ragu-ragu, bagi sahabat-sahabat yang baru mulai melakukan bisnis ini. Namun sebelum kita tutup dengan GA, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Rendra Adrianto, Pak. Walaupun tadi sudah dibantu dijawab oleh Ibu Ana, mungkin Pak Rendra ingin dengar jawaban langsung dari Pak Andre. Jadi beliau menyampaikan salam kenal Pak Andriana, mau tanya sekarang lagi rame, lagi COVID, saran terapi Oxy untuk yang positif bagaimana? Terima kasih. Silakan Pak. Iya. Oke, sarannya untuk Pak Rendra, salam kenal juga Pak Rendra. Ya, untuk COVID itu tentunya kita harus bed rest ya, istirahat tentunya. Di suplemen multivitamin, yaitu bisa dengan apel stella ya. Gitu. Terus tentunya konsumsi Oxy. Tadi saya rekomendasikan itu 4 botol, tapi kalau misalnya memang pengen cepat lagi, lebih banyak lebih baik. Karena kita bicaranya ke volume ya Bapak ya. Gitu. Semakin banyak air Oxy yang kita konsumsi,
tentunya volumenya semakin banyak untuk membersihkan apapun yang ada di darah kita. Gitu. Jadi lebih banyak lebih baik, konsekuensinya paling tipis aja ya. Tapi yang jelas emang betul harus istirahat, minum air cukup, konsumsi buah-buahan. Insya Allah itu pemulihan akan cepat terjadi. Imun kita akan naik, karena sejatinya itu virus ya. Virus yang mana kalau misalnya tubuh kita tidak asam, dalam artian pH kita seimbang, imun kita akan kuat dan virus itu tentunya akan keluar dengan sendirinya. Pikiran juga mendominasi Bu Sofi ya. Jadi jangan baper dulu, jangan ketakutan. Ya apapun itu cobaan dari Allah, semua itu adalah cobaan, kita kembalikan lagi ke Tuhan kita masing-masing. Kalau saya Allah, ya tentunya syariatnya tentu kita lakukan. Istirahat, konsumsi air putih yang cukup, minum multivitamin, pikiran kita harus lebih legowo lagi. Mungkin itu Bu Sofi untuk Pak Rendra. Terima kasih Pak Ya. Andre. Jadi Pak Rendra kuncinya dari dua hal ya. Dari terapi di pikiran kita juga dan dari konsumsi makanan. Air lebih banyak lebih bagus, terutama air oksi, dan baru kemudian kita tambahkan alustela atau glutastela jika diperlukan. Pak Andre, mungkin satu lagi ya, ada pertanyaan dari dari Ibu Agus Wiyati di Jeddah ya Pak. Beliau menanyakan, Pak Andre, saudaraku sakit stroke ringan, udah kusuruh minum 1 dos oksi, tapi aku belum tahu perubahannya. Bagaimana solusinya biar bismillah sembuh, moga-moga amin, dan harga berapa dus oksi lagi, dan harus berapa dus oksi lagi kira-kira minumnya Pak Andre setelah 1 dus itu tadi. Terima kasih Pak, silakan. Oke. Untuk Ibu siapa tadi Bu? Bu Agus Wiyati. Ibu Agus Wiyati yang di Jeddah ya? Ya. Oke, itu untuk penyakit stroke ringan ya? Ya, stroke ringan, Pak. Betul. Oke, jadi gini, kalau untuk stroke ringan itu tentunya kita bicara ke aliran pembuluh darah, ya, sama saraf Bu, gitu. Oh, sama-sama Nah, juga. cuman kalau kita bicara stroke, itu yang harus kita perbaiki di awal adalah pencernaannya dulu. Oke. Tetap kita konsumsi oksi, lebih banyak lebih bagus, ditambah lagi dengan aloe vera Bu Sofi. Alustela, Karena ya. kita megangnya di pencernaan ya. Jadi biasanya orang stroke itu perutnya keras ya. Kalau biasa saya ditotok perut dulu. Ya, sebelum diterapi minum oksi 1 botol, kita terapi, kita totok perut, setelah itu kita minumin aloe vera. Nah, untuk berapa dus oksi gitu ya. Kalau untuk stroke ini coba 20 dus Bu. Ya. Berapa dus Pak Andre tadi? 20 Halo? dus ya. 20 dus lagi ya, Pak. Ya, oksi 20 dus, aloe vera-nya ini bisa 6 pack. Ya, 6 pack itu diminum sesuai dengan yang diarahkan oleh perusahaan karena ini membersihkan organ pencernaan. Terus yang untuk imun yaitu, karena saya juga pernah sharing ke Bu Sofi ya, ini oksi ini luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Karena oksi ini metode konsep pengobatannya itu pembersih, penguat, penyeimbang, nah luar biasa banget deh. Jadi konsumsi aja semua produk oksi, itu insya Allah kita bicara volume ya. Kalau misalnya racun yang ada di tubuh kita ini sudah berangsur berkurang, insya Allah pasti tubuh kita akan enteng. Jadi kita nggak bisa patokan berapa banyak Pak, gitu kan? Kita nggak bisa karena kondisi seseorang itu berbeda. Berbeda. Apalagi apabila kolesterol itu sudah menjadi flek arteriosklerosis. Ini butuh waktu yang cukup lumayan lama, membutuhkan waktu dan volume. Karena Jadi sudah kita nggak bergerak bisa ya, Pak ketok ya. palu sekian puluh dus nggak bisa. Jadi konsumsi saja terus, mudah-mudahan keajaiban ada. Biasanya pasien saya 20 dus karena kita dapat ridhonya dari Allah, ini cuma 3 dus clear. Yang jelas bersihkan, perbaiki sel, lancarkan aliran darah, ya insya Allah itu cepat sekali penyembuhannya Bu Sofi. Oke. Itu aja dari saya Bu Sofi. Ya, jadi dari saran Pak Andriana tadi bisa jadi setiap orang berbeda ya Bu Agus Wiyati karena kondisi masing-masing orang berbeda. Nah, silahkan konsumsi terus, siapa tahu hanya dalam 3 dus aja sudah bisa
teratasi masalahnya ya. Terima kasih. Terakhir ini dari Bu Randiana Cianjur. Bu Randiana ini punya keluhan dari tumit kanan. Beliau kebetulan ada di Dubai kalau nggak salah Pak. Ini kadang naik sakitnya sampai ke paha. Tumit kanan kadang naiknya sampai ke paha. Telapak tangan juga masih ada masalah. Nah, karena beliau tidak bisa ketemu dengan Oksi dan produk kita, saran untuk konsumsi sehari-harinya bagaimana mungkin Pak Andre bisa sampaikan? Tumit kanan sakit sampai ke paha. Tapi beliau itu jauh di sana Pak, di luar negeri. Tumit ya, tumit itu berarti ada masalah tentang hormon di wilayah sekitar anus dan alat kelamin. Jadi bisa dikategorikan mungkin ini ada infeksi saluran kemih, ya. Mungkin ini prediksi saya ya, gitu. Ya. Ini mungkin pipisnya suka ditahan. Jangan sampai infeksi saluran kemih, pipis keluar darah gitu ya, apalagi bernanah. Jadi minum air putih yang cukup, pipis jangan suka ditahan, apalagi disisain pipisnya Bu. Oh, Disisain. iya. Jangan Jadi, disisain buat untuk nanti tumit itu malam Bu bermasalah. Randiana, harus tuntas ya. Jadi pipis jangan suka ditahan ya, itu di reproduksi, alat reproduksi bisa pipis. Tapi yang terpenting jaga alkalisasi tubuh ya, jangan sampai asam. Karena di saat tubuh kita asam di bawah 6 itu tubuh kita akan kekurangan zat alkali, yang mana ilmu naturopati homeostatis itu nanti organ tubuh kita ini bermasalah. Apabila kandungan tubuh kita asam dengan waktu yang cukup lama, tentunya seperti halnya seperti rantai sepeda yang tidak ada oli atau pelumas gitu. Kalau nanti akan aus ya. Iya. Jadi makanya kuncinya adalah minum air putih. Lebih bagus agak air oksi Bu ya. Karena kita dulu di sekolah pernah diajari di mana ada air di situ ada kehidupan, bahkan di bulan pun apabila ada air pasti ada kehidupan. Jadi Bapak Ibu semuanya termasuk saya, kalau pengen sehat, panjang umur, jangan malas minum. Tapi kalau misalnya pengen cepat, ya jangan minum. Karena air adalah kehidupan ya, air kehidupan apalagi oksi luar biasa, steril, oksigen tinggi, pH-nya itu standar. Itu recommended banget buat kita konsumsi, baru selanjutnya kita bicara bisnis. Makanya tadi saya katakan untuk mitra yang baru bergabung ini kita ada di mana dulu nih. Kalau orang baru kita jangan bicara masalah bisnis, tapi kita bicara manfaat air. Nah air oksi ini bisa salah satu kita sejajarkan dengan air yang ada di dunia ini, air yang bermanfaat gitu. Dan harga pun luar biasa terjangkau dibandingkan produk-produk yang lain ya. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, ya kita sama-sama belajar. Di sini saya bukan ingin menggurui, tapi kita sharing-sharing aja. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa bermanfaat, khusus-khusus untuk saya semuanya ya. Bu Sofi, terima kasih banyak. Bunda Dini, apalagi yang sudah menjadi seorang mentor untuk saya. Pak Bagio dan tim-tim yang lain, upline-upline saya yang lain, saya bersyukur sekali saya sudah berada di keluarga Oksi. Yang penting saya akan selalu siarkan Oksi karena niatnya agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bicara hasil, kita lihat aja kalau emang kita direstui oleh Allah, kita bisa sukses di Oksi. Apapun yang sulit pasti akan mudah, Ibu Sofi. Ya, mungkin itu aja. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Andre. Bu Randiana, jadi usahakan agar tidak sampai terjadi infeksi saluran kencing karena menurut analisa Pak Andre ada kaitannya dengan hal tersebut. Jangan suka menyisakan pipis ya, jadi benar-benar harus tuntaskan pipisnya, jangan sampai ngempet-ngempet juga, dan perbaiki fungsi pencernaan terutama karena semuanya berawal dari pencernaan. Pak Andre, terakhir tolong berikan kuis buat sahabat-sahabat di Zoom dan di FB Pak ya. Jadi ada 2 kuis yang bisa disampaikan oleh Pak Andre. Kita mulai dari Zoom dulu Pak, silakan pertanyaannya seputar apa yang Bapak sampaikan tadi. Oke. Jadi gini, pertanyaan dari saya buat Bapak Ibu semuanya, hormon apakah yang membuat kita bisa hipertensi? Itu Bu Sofi. Oke, silakan di Zoom, hormon apa yang bisa menyebabkan kita jadi hipertensi? Pertanyaan kedua untuk FB Pak, silakan langsung juga. Ya, untuk pertanyaan kedua di sini, modal apakah apabila kita memiliki asa, azam, atau cita-cita yang harus kita lakukan, Bu Sofi?
Modal Oke. apakah yang harus kita lakukan kalau kita punya cita-cita? Seperti itu ya, Pak? Betul. Oke. Di FB pertanyaannya seperti itu tadi, modal apakah yang harus kita miliki kalau kita punya cita-cita yang ingin kita capai? Sedangkan di Zoom, Iya. pertanyaannya adalah hormon apa yang membuat kita menjadi punya kans untuk mengalami tekanan darah tinggi. Masih dua yang menjawab, ada Pak Edi Van Helen dan ada Ibu Ana Veta. Ya. Nah, ada lagi yang mau menjawab, silahkan. Yang paling cepat dan paling benar itu yang akan dapat GA-nya. Kita lihat dulu di FB, sudah ada yang menjawab belum? Ini sudah ada juga. Ibu Agus Wiati sudah, Bu Amoy juga sudah menjawab. Kita balik lagi dulu ke Zoom. Jawaban untuk sahabat-sahabat di Zoom apa, Pak? Karena ada jawaban lagi dari Pak Anton Budiman. Hormon apa? Ada Pak Warsito juga sudah menjawab. Nah, hormon yang bisa membuat kita menjadi tekanan darah tinggi, betul nggak ya Pak? Hormon vasopresin. Betul. Oh, betul, luar biasa. Ini kalau saya lihat yang menjawab pertama kali adalah Pak Edi, tapi Pak Edi spellingnya kurang tepat. Ini kayaknya Pak Edi memang sengaja nih Pak Andre, biasanya memang beliau gitu biar sahabat-sahabat yang lain yang dapat GA. Begitu ya Pak Edi ya. Jadi yang kedua yang benar ada, ini Pak Edi sendiri malahan yang menunjuk ya, Bu Ana Veta, betul. Nah, emang sengaja beliau itu memberikan kesempatan buat sahabat-sahabat yang lain. Oke, selamat Bu Ana Veta sudah mendapatkan GA dari kuis Pak Andriana dari hormon vasopresin. Pak Anton Budiman juga sudah benar. Kemudian Pak Warsito juga benar. Terima kasih, mudah-mudahan nanti Pak Warsito sebagai member baru ikut lagi sehingga bisa ada kesempatan untuk dapat hadiah GA-nya ya. Nah, sekarang yang di FB ini jawabannya Pak Andre. Jawaban dari beliau-beliau apa saja modalnya. Kalau Bu Agus Wiati menyampaikan modalnya jangan bisa apa enggak, tapi mau apa enggak. Kalau Bu Amoy jawabannya adalah modal nekat, Pak. Nah, mana jawaban yang paling pas nih buat Pak Andre? Iya. Kayaknya belum tepat versi saya, Bu ya. Kayaknya belum tepat ya. Bu. Oke. Yang tepat apa Pak Andre? Yang tepat itu adalah niat ya. Niat yang benar dulu. adalah niat. Oke. Kalau gitu boleh satu lagi Pak untuk sahabat-sahabat FB pertanyaannya Pak Andre. Oke. Nah, yang di Facebook ya? Ya, yang di Facebook. Iya. Oke. Sebelum saya main di ini, saya bermain di perusahaan apa? Oke. Silahkan sahabat-sahabat di FB sebelum di Oksi Pak Andre bermain di perusahaan apa? Ini Pak Anton juga menjawab itu tadi ya, modal kemauan keras. Karena memang kalau di FB saya, di laptop saya selalu delay Pak, jadi mesti agak menunggu beberapa lama. Oke, sudah dijawab oleh 3 orang sahabat kita. Ada jawaban yang spelling dari hurufnya saja ya. Oke, jawaban yang benar apa Pak Andre? Ini ada 4 orang yang sudah menjawab. Bu Rita, Pak Anton, Bu Agus Wiati. Jawaban yang benar adalah perusahaan Tiens. Perusahaan Tiens. Nah, ini kalau dijawab dengan tulisan Tiansi, SHI. Boleh, Pak? T-I-E-N-S. 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 Kalau kelebihan I-nya boleh nggak, Pak? Kalau kelebihan I-nya itu sebetulnya
antara Indonesia dan internasional ya. Tapi Oh, yang gitu. yang emang harus kita pakai di kita adalah atau di ini adalah TNS gitu. Kalau Oke. TNC tidak di TNS Bu. Takutnya Oh, jadi sahabat Oksi, mohon maaf, ini kuisnya juga tidak ada yang memenangkan Nadia ya. GA dari Pak Andriana, karena tadi memang di slide-nya betul-betul ditulis hanya TIENS saja, karena itu perusahaan internasional ya, takut salah nanti tidak akan memberikan manfaat yang lebih baik ya. Baik, kalau begitu kuisnya kita tutup Pak Andre karena waktu kita juga sudah habis. Pak Andre juga harus melanjutkan kegiatan Bapak sampai selesai di Bogor. Semoga selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan kebarokahan di setiap tugas yang Bapak lakukan, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu, sukses selalu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sahabat-sahabat Oksi, terima kasih banyak. Stay safe, stay healthy. Semangat pagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.